Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ahmad akan menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam menjadi pertanda sejarah besar dalam ibadah umat Islam, yaitu perintah untuk menunaikan ibadah haji dan kurban bagi yang mampu. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 54 yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut dan lain Al-Quran, sesungguhnya ia adalah seorang yang besar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Ismail lahir di Kan'an. Kelahiran Nabi Ismail menjadi tonggak sejarah peradaban umat Islam di Mekah, yang semula tidak berpenghuni menjadi tempat yang paling dirindukan. Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar awalnya tinggal bersama di Palestina. Suatu hari, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk memboyong Ismail kecil dan Siti Hajar ke tempat yang sangatlah tandus. Mereka melewati padang pasir nan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakah. Lembah itu kini merupakan kota suci Mekah. Suatu hari, ketika di perjalanan menuju tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar yang penasaran bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia terus mengulang pertanyaan hingga akhirnya keluar perkataan pamungkas, apakah Allah memerintahkan kamu? Nabi Ibrahim pun mengiyakan. Lalu Siti Hajar jawab dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan perasaan kalut sambil berdoa agar Allah senantiasa melindungi mereka. Demikian Hajar yang terus meyakinkan dirinya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya sendiri. Ia bertahan hidup dari bekal air yang dibawa dari negeri Syam, Palestina. Lama-kelamaan persediaan bekal mereka semakin menipis dan habis. Hajar haus. Begitu pula Ismail kecil yang menangis terseduh-seduh untuk meminta minum. Hajar pun berusaha mencari sumber mata air dengan berlari dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, berputar-putar di sana, dan hasilnya sangatlah nihil karena tempat tersebut tidak ada penghuni selain mereka berdua. Tiba-tiba ada yang menyapa Hajar saat berada di puncak Bukit Marwah. Ia dengarkan dengan seksama bahwa seorang yang akan menolong Hajar dan anaknya ternyata Allah menurunkan malaikat Jibril untuk membuat sumber mata air yang kelak menjadi buah tangan favorit para jemaah haji seluruh dunia. Sambil menangis, Ismail kecil menghentakkan kakinya dan keluarlah air jernih dari tanah yang tandus. Hajar senang sekali hingga bergumam,
Zam, 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 yang artinya berkumpul. Itulah asal mula sa'i sebagai salah satu tahapan saat haji dan segarnya air Zam-Zam yang dirindukan oleh jemaah haji seluruh dunia. Pelan-pelan Hajar dan Ismail menemukan kehidupan di Mekah berkat air Zam-Zam. Suatu ketika datang suku Jurhum yang sedang mencari air. Mereka melihat ada burung berputar-putar di atas air tersebut dan berharap itu adalah salah satu tanda bahwa di sana ada sumber air. Mereka menebak-nebak sambil berharap. Lalu dugaan mereka benar dan akhirnya bertemu Hajar serta anaknya. Siti Hajar membuat perjanjian untuk tidak merebut sumber air tersebut dan mereka menyetujuinya. Kemudian hidup bertetangga dengan rukun. Ismail belajar bahasa Arab dan di suku Jurhum dan tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, sopan, taat kepada Allah seperti ibunya Hajar yang selalu ajarkan kepada Ismail. Tahun demi tahun yang berlalu, Ismail tumbuh dewasa yang akhirnya siap bertemu ayahnya yakni Nabi Ibrahim untuk melepas rindu. Nabi Ibrahim rutin berkunjung ke Mekah untuk bertemu anak tercinta. Lalu Allah menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim dengan memberinya mimpi untuk menyembelih anaknya. Mimpi Nabi merupakan pertanda wahyu atau perintah kurban yang akan turun. Ia meminta pendapat anaknya. Tak butuh waktu lama, Ismail pun meminta bapaknya untuk patuh pada perintah Allah. Sekian kisah Nabi Ismail alaihissalam yang kami ceritakan, dan akan tayang kelanjutan kisah Nabi Ismail alaihissalam di part kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.